Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah di kesempatan hari ini yaitu hari Jumat tanggal 8 Agustus bertepatan dengan 15 Safar 1447 Hijriah. Allah pertemukan kita di ruang Zoom ini dalam rangka untuk belajar bersama mengkaji eh, kitab yang luar biasa, Asyrun Mujibatul Lin Najah, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Ikhwan fillah azanillahu yakum, perlu kami ingatkan bahwa pertemuan kali ini seperti biasa kita akan membaca kemudian menerjemahkan kitab yang mana akan dikoreksi oleh Ustadz. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Taqiyya Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah di room? Afwan Ihwah, sepertinya Ustadz ada kendala. Karena mohon izin dulu meriksa. Suara antum nggak ada. Apaan? Alhamdulillah, Iwani fillah zanallahu yakum. Ustadz telah masuk ke room. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah sudah dibuka untuk pertemuan malam hari ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzana. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan majlis latihan membaca kitab dalam kitab Asyru Mujibat Lin Najah karya
Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Taib, untuk menyingkat waktu mungkin kita langsung mulai pembacaan kitab ini. Dan insya Allah ini pertemuan terakhir ya. Insya Allah kita akan khatamkan pada malam hari ini insya Allah Ta'ala. Tafadhal. Nah, Ustaz. Untuk pembaca pertama, kami persilahkan kepada Akhi Willy. Dipersilahkan, Akhi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizakumullahu ta'ala. Al-mujibut tasi'u. Tadhakkurul hisabi wal wuqufi baina yadayillahi azza wa jal. Wa min asbabin najati tadhakkuru dhalikal yawmal azimi alladhi yakifu fihil khalaiku baina yadayi rabbil alamina lil hisabi wal mujazati wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala darran wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a wal amru yauma idin lillah. Terjem Ustaz. Nah, tafadhal ya akhi. Al-mujibbut tasi'u, sebab yang ke-9. Tadhakkurul hisabi wal wuqufi baina yadayillahi azza wa jal. Mengingat hisab dan berdiri di hadapan Allah azza wa jal. Wa min asbabin najati, dan di antara sebab keselamatan, tadzakkuru dzalikal yaumil azimi, mengingat itu pada hari yang agung. Mengingat hari itu. Ya, mengingat hari itu. Oh, mengingat hari itu yang agung ya Ustaz. Iya. Alladzi yakifu fihi khalaiku baina yadayi rabbil alamina. Hari yang seluruh makhluk berdiri di hadapan Rabbul Alamin untuk dihisab dan dibalas. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan untuk orang yang lain memberikan keselamatan. Wala naf'an, tidak pula manfaat. Wala darron, dan tidak pula memberi madarat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Firman Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu apa hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apa hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a, yaitu hari yang diri seseorang tidak mampu memberi sesuatu apapun untuk dirinya. Wal amru yauma idin lillah, segala urusan hari itu hanya milik Allah. Tayyib. Antum sudah melihat ini terjemahan di Al-Quran? Belum Ustaz. Yang mudin diartikan apa? Nanti Ustaz. Tayyib, Pembalasan Ustaz di Al-Quran. Di Al-Quran ya, hari pembalasan. Nah Ustaz. Tapi kan ana tadi ngertiinnya, tahukah kamu apa hari pembalasan?
Ya, Kamu, nah Ustaz. soalnya anak belum ngecek kalau arti intinya Yaumuddin itu hari hari akhir ya. Nama di antara nama hari akhir, tapi anak belum ngecek apakah itu hari pembalasan atau kalimat yang lain untuk diartikannya. Taib labas. Nah Kita Ustaz, lanjutkan. lanjut. Fal mu'minu idza tadzakkara dzalikal yauma wa ahwalahu wa sadaidahu, maka seorang mukmin jika mengingat hari itu wa ahwalahu tentang kengeriannya, wa sadaidahu kesulitannya, aurasa dzalika itu akan menumbuhkan indahu khaufan di dalam dirinya rasa takut, wasti'adadan dan mempersiapkan Wasti'dadan. syukur ya Ustaz. Wasti'dadan. Nah, Ustaz. Wasti'dadan dan mempersiapkan li akhiratihi untuk hari akhiratnya. Wattakhadal asbaballati takunu sababan li najatihi wa fauzihi, dan mengambil sebab yang menjadikan sebab untuk keselamatannya dan kemenangannya. Walihada bayanallahu azza wa jal. Oleh karena itu Allah menjelaskan annal ladina naju fil akhirati yadkuruna an istakhdorahum fid dunya lil hisabi wal mujazati. An nastihdharahum. Anas takhdorahum fid dunya. Istihdharahum. Nama Ustaz? Istihdharahum. Istihdorahum fid dunya lil hisabi wal mujazati. Sesungguhnya orang yang selamat di akhirat adalah mereka yang mengingat bahwa kehadiran mereka di dunia untuk dihisab dan dibalas. Karena sababan fi fauzihim wa najatihim. Itulah sebab kemenangan mereka dan keselamatan mereka. Qala azza wa jalla. Sebentar, coba antum bisa ulangi. Walihada bayyanallahu. Walihada bayanallahu azza wa jalla. Oleh karena itu Allah azza wa jalla menjelaskan annal ladina naju fil akhirati, sesungguhnya orang yang selamat di akhirat, yadkuruna anas tikhdorahum fid dunya lil hisabi wal mujazati, yang mereka mengingat bahwa sesungguhnya kehadiran mereka di dunia untuk dihisab dan dibalas. Karena sababan fi fauzihim wa najatihim. Itulah sebab dalam kemenangan mereka dan keselamatan mereka. Qala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Amma man utiya kitabahu biyaminih. Karena lihat di terjemahan Al-Quran ya Ustaz. Labas. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhonantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Wa qala ta'ala, dan firman Allah
Ta'ala, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samumi. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Wa man alima annahu sayakifu baina yadayillahi azza wajal, maka barang siapa yang mengetahui bahwa sesungguhnya dia akan berdiri di hadapan Allah azza wajal, wa anallaha azza wajal sa'iluhu an a'malihi, dan Allah azza wajal akan menanyakannya tentang amalnya. Fayambaghi lahul isti'dada lidzalikal yaum. Al-istidadu. Istidadu. Nah, Fayambaghi lahul isti'dadu lidzalikal yaumi. Maka seyogjanya untuknya mempersiapkan untuk hari itu. Waliyu'idda lil mas'alati jawaban, dan apa ini? Dan dipersiapkan apa Ustaz? menyiapkan. Dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan. Wal yakhris an yakunal jawabu sawaban, serta berusaha agar menjawab dengan benar. An Ibrahim bin Basharin. Cukup ya, akhi. Oh, cukup Ustaz. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sedikit ana ingin koreksi untuk yang tadi, paragraf di atasnya. Walihada bayyanallahu azza wa jalla annal ladzina naju Nah, Ustaz. fil akhirati yadhkuruna anna istihdarahum fid dunya lil hisabi wal mujazati kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Tadi kalau nggak salah antum terjemahkan, yadhkuruna, mereka mengingat. Nah, Ustaz. Bahwasanya kehadiran mereka di dunia untuk dihisab dan dibalas. Ya. Nah, sepertinya yang lebih pas di sini yadhkuruna, bahwasanya mereka bercerita, orang-orang yang mereka telah selamat di akhirat, mereka menyebutkan, atau maksudnya mereka bercerita bahwasanya istihdar itu mengingat ya, atau menghadirkan ya dalam pikiran itu. Fid dunya, bahwasanya di dunia, ketika di dunia mereka beristihdar, mereka mengingat, menghadirkan dalam pikiran mereka untuk akan menghadapi hisab dan pembalasan. Kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Yang demikian itu yang menjadi sebab keselamatan mereka dan kesuksesan mereka di hari akhir. Nah, jadi sepertinya ini yang lebih pas ya. Yadhkurun itu memang benar, artinya bisa
mengingat. Tapi ada makna lain itu menyebutkan, menceritakan. Ya. Jadi kan di sini wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun, mereka saling bertanya ya. Ketika di akhirat qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami ya, itu di antara keluarga kami merasa takut. Ya, takut terhadap hari kiamat, takut terhadap adanya pembalasan dan seterusnya. Jadi sepertinya itu. Bahwasanya orang-orang yang selamat mereka bercerita bahwasanya ketika di dunia mereka itu istihdhar, mengingat ya, menghadirkan pikiran bahwasanya nanti akan dihisab dan dibalas, maka ini yang menjadi penyebab keselamatan mereka. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. Nah, ahsanta ya akhi, barakallahu fik. Hari ini ada berapa qori? Insyaallah ada 5, Ustaz. Ada 5. Tayyib. Kita lanjutkan dengan qori yang selanjutnya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan qori berikutnya, yakni RN 241-360-77 atas nama Hariman Wadi. Dipersilahkan, akhi Hariman. Sekali lagi, dipersilahkan, akhi Hariman. Baik, sepertinya belum masuk, Ustaz. Kita lanjutkan ke pembaca berikutnya, yakni ARN 162-03116 atas nama Sunario. Dipersilahkan, akhi Sunario. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ثم قال المؤلف حفظهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن إبراهيم ابن بشار رحمه الله قال سمعت إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول اذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره وتفكر فيما مضى من أمورك هل تثق به وترجو نجاة من عذاب ربك فإنك إذا كنت كذلك شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة عن طريق اللاهين الآمين المطمئنين الذي أجمعوا أنفسهم وهواها فأوقعتهم على طريق هلاكاتهم لا جرم سوف يعلمون وسوف يتأسفون وسوف يندمون وسيعلمون الذين ظلموا وسيعلم الذين diulang سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Dari Ibrahim bin Bashar rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, ingatlah apa-apa yang engkau menjadi tempatmu, sesungguhnya akan menjadi tempatmu, sesungguhnya apa yang menjadi tempatmu yang benar dalam ingatanmu adalah apa-apa dan renungkanlah. Ya akhi, uzkur ma anta sa'irun ilaihi haqqa dzikrihi. Ingatlah
tempat yang akan kamu tempati atau yang akan kamu tuju haqqa dzikrihi, dengan sebenar-benar benar-benar pengingatan, artinya diingat baik-baik gitu ya, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Ingatlah apa-apa yang akan menjadi tempatmu kelak dengan sebenar-benar ingatan atau dengan ingatan yang benar. Dan Nah, renungkanlah apa-apa yang telah lalu, semua yang telah lalu dari umurmu. Apakah engkau berniat atau bersungguh-sungguh dengannya dan berharap keselamatan dari azab Rabbmu? Fa innaka, sama sesungguhnya engkau, jika engkau berada dalam kondisi itu dan engkau sibukkan hatimu dan perhatian terhadap jalan-jalan keselamatan dari jalan-jalannya orang yang lalai maupun yang merasa aman dan merasa tentram, alladzi ajba'u, orang-orang yang mengikuti diri-diri mereka dari hawa-hawa mereka, hawa nafsu mereka. alladzina atba'u anfusahum hawaha, orang-orang yang Orang-orang yang memperturutkan oh, bentar. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsu mereka, dan mereka jatuh di atas jalan-jalan kebinasaan, pasti akan mengetahui dan kelak mereka akan menyesal, ya, dan kelak akan menyesal dengan penyesalan yang dalam. Wa saya'lamu, dan kelak mereka akan mengetahui, kelak orang-orang zalim itu akan mengetahui di mana mereka akan kembali. ya, insya Allah bisa difahami ya. Di sini Ibrahim bin Adham mengingatkan agar kita mengingat akhirat ya dengan baik, dan juga apa namanya, introspeksi ya terhadap amalan kita, apakah amalan ini sudah bisa menyelamatkan kita di akhirat atau belum gitu. Kalaulah demikian keadaan kita, maka kita telah menyibukkan hati, artinya menggerakkan hati untuk ihtimam, untuk memiliki perhatian terhadap jalan keselamatan daripada jalan-jalannya orang-orang yang lalai, orang-orang yang merasa aman dan tentram, yang mana mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, ya, artinya atba'u anfusahum hawaha, itu memperturutkan hawa nafsu mereka, fa'auqa'athum ala tariqi halakatihim, sehingga itu menjerumuskan mereka ke dalam jalan-jalan kebinasaan. Nah, seperti itu. Taib akhi, antum lanjutkan. Barakallahu fiik. Wa an Mu'alla ibni Ziyadin qal sa'ala Mughiratu ibnu Mukhadisin al-Hasan al-Basri faqal ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin hahuna yuhaddithunana hatta takada qulubuna an tatira. Qala ayyuha syekh innaka wallah la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashaba aqwaman ayu'amminunaka hatta talhaqa makhawifu Hatta talhaqaka hatta talhaqaqal mukhawifu al-makhawif. makhawif. Dari Mu'alla bin Ziyad, beliau berkata, Al-Mughirah bin Mukhadis bertanya kepada Hasan al-Basri, faqala, dengan beliau berkata, wahai Abu Sa'id, bagaimana sikap kita terhadap majelis atau majelis suatu kaum yang di dalamnya membicarakan Hahuna kita, apa? Hahuna. yang pembicaraannya di sini Ayo.
membicarakan kita sampai kita menjadi sampai hampir eh, hati-hati kita seperti terbang. Yuhaddithunana itu mereka menyampaikan kepada kami. Mereka menyampaikan kepada kami sampai membuat hati-hati kami terbang. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, ayuhai syekh, wahai syekh, sesungguhnya innaka wallah, sesungguhnya lebih baik untukmu wallah li'anna tasiba, sesungguh bergaul dengan kaum yang yukhawifu, yang membuat kamu takut, sampai tudrika amna, sampai kau merasa aman. Itu adalah lebih baik untukmu min antas haba, daripada bergaul dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman sampai kau tertimpa ketakutan. Itu la arifu al-murad fi kalimat Baik. Taib sa'asyrah insyaallah. Taib, jazakallahu khairan ya akhi. Ya, di sini ada nukilan dari Mu'alla Ibn Ziyad. Beliau menceritakan bahwasanya Al-Mughirah Ibn Mukhadish bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Beliau bertanya, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin hahuna? Bagaimana atau apa yang kita perbuat ya, dengan duduk bersama kaum, ya, mujalasah itu duduk ya, bergaul, bermajlis bersama suatu kaum di sini yang mana mereka ini sering menyampaikan kepada kami hal-hal yang membuat hati kami itu serasa akan terbang. Artinya yang disampaikan itu hal-hal yang menakutkan ya, ancaman neraka, hari akhir dan seterusnya, sehingga membuat hati merasa takut. Ini terbang ini bukan ngefly ya, senang gitu enggak. Maksudnya merasa takut. Istilahnya beliau curhatlah kepada Al-Hasan Al-Basri atau ya menceritakan seperti ini ke orang-orang seperti ini gitu. Di sini orang-orang itu yang mereka bicarakan hal-hal yang membuat kita takut, perkara-perkara akhirat, perkara neraka dan seterusnya. Ya, beliau curhat kepada Al-Hasan Al-Basri. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innaka wallahi, sesungguhnya ya, demi Allah, engkau bergaul dengan orang-orang yang mereka menakut-nakutimu ya, termasuk dengan perkara-perkara hari akhir dan seterusnya, sehingga nanti kamu akan selamat hatta tudrika amnan. Ya, orang yang diperingatkan, takut-takuti itu biasanya persiapan ya. Sehingga nanti dia benar-benar selamat gitu. Contohnya gini, kalau kita mau pergi, kemudian ada yang bilang di sana sedang ada razia. Oh, berarti persiapan kan? STNK, SIM, jangan sampai lupa, helm dan seterusnya. Berangkat, bismillah, aman, selamat ya. Nah itu seperti itu ibaratnya. Ya, orang-orang menakuti, tapi nanti kita akan selamat. Khairun laka, yang demikian ini lebih baik daripada kamu bergaul dengan orang-orang yang mereka ini membuatmu aman. Artinya udahlah santailah, slow gitu. Nggak usah mengingat hal-hal seperti itu. Artinya dibuat tidak waspada. Hatta talhaqaka al-makhawif. Sampai kamu malah akan tertimpa hal-hal yang menakutkan. Ya, contoh tadi misalkan ada razia, teman antum tahu, antum dibiarkan aja, udah santai aja, slow, paling nggak ditangkap, paling nggak diberhentikan gitu kan. Tapi ternyata apa? Diberhentikan dan tidak ada surat-surat lengkapnya misalkan seperti itu. Ini analogis sederhananya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi insya Allah bisa difahami ya. Ini berkaitan dengan bab yang ke-9, sebab yang ke-9 yaitu
mengingat akan adanya hisab dan akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke Barakallahu fikum. yang 10. Nah, jazakallahu khairan akhi. Barakallahu fik. Qari selanjutnya, nah, fadhal. Ustaz, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada ARN 1520666 atas nama Sugeng Mardianto. Dipersilahkan, Akhi Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin baca Ustaz. Fadhal ya akhi. Nah. Al-Mujibul Ashir. Sebab yang ke-10. Al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang terhadap yang munkar. Wa huwa min sya'airil islamil 'azimati wa a'malil jalilati. Dan dia termasuk syiar-syiar Islam yang agung dan amal-amal yang besar. Wa sumamu najatin lil ummah. Sumam Ustaz. Somam itu apa ya? Pokok ya, semacam pokok atau inti. Inti kesuksesan bagi umat ini. Keselamatan. Ya Ustaz? Keselamatan. Keselamatan. Inti keselamatan bagi umat ini. Bal min a'dhami mujibati najatiha minal halaki. Bahkan termasuk seagung-agungnya sebab keselamatan dari kehancuran. Fabiha tanhasirul munkarat wa taksurul khairatu wa ta'ummul barakatu wa tanazzalu ar-rahmatu walidhalaha minal asari fi salahil ibadi wal mujtami'ati ma la ya'lamuhu ila rabbul ardi was samawat. Ya akhi, wal mujtama'ati ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawati. Dengannya tanhasiru akan berkurang ya. Iya, menyempit atau berkurang. Taib. Akan berkurang kemungkaran dan akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan ta'umu gimana Ustaz? Ta'umu itu meluas atau ya meluaskan kebarokahan wa tatanazzalul dan menyebabkan turunnya rahmah walaha minal asari dan baginya dan karenanya minal asari fi salahil ibadi termasuk bekas-bekas dari kesolehan hamba wal mujtama'ati dan masyarakat ma la ya'lamuhu yang tidak diketahui kecuali Rabbul ardi was samawat, Tuhannya bumi dan langit-langit. Wa qad takasaratin nususu fil hasi ala hadhihi sya'irati wa bayani ahamiyatiha. Dan sungguh nas-nas
telah banyak dalam menganjurkan atas syiar ini dan menjelaskan kepentingannya. Qala azza wa jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyeru terhadap yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa qala azza wa jalla wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan berfirman Allah azza wa jalla, dan hendaklah ada dari kalian suatu golongan yang menyeru terhadap yang baik dan memerintahkan terhadap yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa qala azza wa jalla wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan berfirman Allah azza wa jalla, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan terhadap yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa qala azza wa jalla, apa maksudnya wali tadi? Apa maksudnya wali tadi? Pelindung. Ya, saling melindungi, saling menolong. Baik. Ba'duhum awliya ba'din, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan terhadap yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa qala azza wa jalla alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan berfirman Allah azza wa jalla, orang-orang yang jika mereka diberikan kedudukan di atas muka bumi, mereka menegakkan sholat dan membayar zakat dan memerintahkan terhadap yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang mungkar, dan miliknya Allah kesudahan segala perkara. Baik. Nah, santai ya akhi. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Baik, ini sebab yang ke-10, yaitu senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara sebab yang menyelamatkan seorang di akhirat adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan beberapa ayat, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini adalah para sahabat, ya. Ini adalah para sahabat yang mana mereka, sifat mereka adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian Allah menyebutkan karakteristik, ya, atau sifat orang yang beriman,
yang mana mereka ini saling melindungi, ya, ba'duhum awliya'u ba'. Kemudian mereka juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini karakteristik seorang mukmin sejati, ya, adalah beramar ma'ruf. Kemudian juga di setelahnya juga Allah sebutkan demikian. Ya, pertama Allah sebutkan para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang beramar ma'ruf. Kemudian Allah perintahkan juga wal takum minkum. Kemudian Allah jelaskan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, demikian tinggi kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam syariat kita, syariat Islam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan korek yang selanjutnya. Tafadhal. Namsad barakallahu fikum. Selanjutnya, korek berikutnya yakni ARN 202-24001 atas nama Ahmad Zaki Zain. Dipersilakan Akhi Zaki. Nah, mohon izin baca Ustaz. Nah, tafadhal ya akhi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif hafizahumallahu ta'ala. Wa mimma yadullu annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min mujibatin najati wassalamati qaulullahi azza wa jalla falamma nasu ma dzukiru qaulullahi azza wa jalla falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar termasuk di antara faktor sebab keselamatan perkataan Allah Azza wa Jalla, falamma nasu, maka tatkala mereka melupakan madzukiru bihi, apa-apa yang diingatkan dengannya, anjainal ladina yanhauna anisu, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan, wa akhadnal ladina dzalamu, dan kami azab orang-orang yang menzalimi diri mereka, bi'adzabin ba'isin, dengan azab yang ba'isin apa Ustaz? Baik, keras ya. Dengan azab azab yang keras diakibatkan apa-apa yang mereka berbuat fasik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qauministahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang menegakkan aturan-aturan Allah dan merealisasikan aturan Allah tersebut seperti permisalan kaum yang wal waqi'i fiha, dan orang yang terjatuh di dalamnya. Masya Allah. Wal waqi'i fiha, dan orang yang terjatuh di dalamnya sebagaimana permisalan kaum yang apa istahamu. Istahamu itu mereka mengundi, ya, ketika ala safinatin, ketika naik kapal. Ketika naik kapal mereka mengundi ketika naik kapal.
fa asaba ba'dhum, maka dapat di antara mereka itu yang menempati atasnya dan sebagian yang lain menempati bawahnya. Fakana alladziina fi asfali, dan maka orang-orang yang di bawah itu jika mereka membutuhkan air, mereka melewati orang-orang yang di atas mereka. Maka mereka berkata, lau anna kharaqna, jika kita melobangi di bawah kita lubang, maka kita tidak akan merepotkan orang yang di atas kita. Walam nu'dhi apa? Menyakiti ya, nu'dhi. Dan tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu orang-orang yang di atas kita. Maka jika mereka yang di atas itu membiarkan mereka, wama aradu, dan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan binasa semuanya. Dan jika mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Tayyib, antum melanjutkan. Fala yazalun nasa bi khairin madama fihim man yu'na bihadha sya'irati fa amma bihadhihi sya'irati fa amma idza takhallan nasu anha fa innal khatara 'azimun wal 'uqubata jasimatun. Maka akan senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama ada di antara mereka yang menghidupkan syiar ini. Ya, memperhatikan syiar ini. Dan adapun jika manusia itu kosong, tidak ada yang memelihara syiar ini, maka sesungguhnya bahayanya sangat besar dan akibatnya jasimatun. Apa Ustaz jasimatun? Jasimatun itu besar ya. Oh, besar juga. Dan akibatnya akan besar juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengubahnya, dikhawatirkan akan ditimpakan hukuman Allah kepada semua mereka. Falyahrisil muslimu ala qiyamihi bihadha sya'iratil azimati wal yakun shadiqan fiha ma'allahi azza wa jalla mulaziman nahja ahlil haqqi mulaziman nahja ahlul haqqi wal hidayati fi dzalika. Maka hendaklah seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk menegakkan syiar yang agung ini dan menjadi jujur di dalamnya bersama Allah Azza wa Jalla. Mulaziman nahja ahlul haqqi. Apa Ustaz? Mulaziman itu apa nih? Artinya mulaziman menyertai mengikuti petunjuk pemilik kebenaran dan hidayah di dalam perkara tersebut. Walihada qala sahabiyul jalilu Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu indama ra'a qauman min khiyari ulama'i ahlil basrati
yadhkurunal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fi hadithihim qala lam arakal yaumi qattu qauman ahaqqa bin najati in kanu shadiqina. Dan oleh karena itu berkat sahabat yang mulia Jundub ibnu Abdullah berkata ketika melihat kaum di antara ulama yang terpilih ahli Basrah, penduduk Basrah, yaitu mereka menyebutkan tentang perkara amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam perkataan mereka, beliau berkata, lam aro, saya tidak pernah melihat seperti kaum, saya tidak pernah melihat satupun kaum yang lebih berhak untuk mendapatkan apa nih? Lam aro kal yaumi. Saya tidak melihat pernah sama sekali. Saya tidak pernah melihat sama sekali kaum yang lebih berhak untuk mendapatkan keselamatan selagi mereka jujur. Itu gimana, Ustaz? Ya, tayyib ya. Nanti Ana jelaskan. Ya. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, akhi. Wa antum fajazakum. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan dalilnya. Apa dalilnya kalau amar ma'ruf ini menjadi sebab keselamatan? Yang pertama dalam ayat falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan ketika mereka melalaikan, melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka kami selamatkan orang-orang yang senantiasa mencegah dari keburukan dan kami hukum, kami azab orang-orang yang zalim. Ya, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Allah akan selamatkan orang yang menegakkan nahi mungkar, bukan orang yang diam. Ya, jadi orang yang menegakkan nahi mungkar itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan ya orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terjatuh di dalamnya seperti orang yang naik kapal, ya, ada di antara mereka ada yang naik di atas, ada yang di bawah. Kemudian ketika yang di bawah membutuhkan air, dia akan naik ke atas ya untuk mengambil air. Maka kemudian mereka berpikir kalau kita ya ngambil air ini langsung dari bawah, ya, kita lubangi kapalnya, tentu kita tidak akan menyusahkan orang-orang yang di atas. Ya. Perbuatan ini, ya, apabila dibiarkan, ya, maka ini akan mencelakakan mereka semua. Tetapi kalau perbuatan ini dilarang, dicegah, maka semuanya akan selamat. Ya. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala juga menyebutkan ya hadis, innan nasa idza ra'ul munkara falam yughayyiruhu. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum semuanya. Ya ummahumullah. Allah akan luaskan hukuman itu menimpa semuanya. Jadi nas-nas yang menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebab keselamatan. Tentunya tidak mudah untuk menegakkannya, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kesabaran, dan dibutuhkan hikmah ya. Karena dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini tidak asal-asalan, tidak asal semangat saja, tapi membutuhkan ilmu, membutuhkan hikmah, membutuhkan kesabaran. Baik, masih ada qori yang selanjutnya? Masih ada, Ustaz? Baik, tafadhal ya akhi. Baik, barakallahu fiikum, Ustaz. Selanjutnya, untuk qori selanjutnya atas nama Sarjono Hadi. Dipersilahkan Ahi Sarjono Hadi Abu Hamzah. Afwan Ustadz, mungkin baru baca aja Ustadz. Ininya apa tarjimnya belum Ustadz? Taib lah Bas ya. Antum boleh
Baca. Insyaallah Ustaz. Qala al-musannif wal yahdharil muslimu fi hadzal babi min masalaki ahli dolali Min masaliki. min masaliki ahli dolali wa taraiki ahlil batili fala budda min Fala maroati budda. fala budda min maroati Mura'ati. maroati Mura'ati. min muroati dawabiti hadihi syairatil qawai Al-qawimati. al-qawimati wa adabihal mubarakati wa qawaidi harrasinati al-harasinatil mustamaddati min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innaha idza yamtu idza uqimat ala waqfi hadhil qawaidi wad dawabiti tatahaqqas salahu wal khairu wal falahu wa amma idza nuhiya bihadihi syairati munahan yukhalifu qawaida syariati wa dawabitohal ma'lumata fa innaha tatahawwalu ila naw'in minal idrari bil mujtama'atil muslimati fayahtulal aminu fayahtallul aminu wa tasyi'ul fawado watun tahabul amwalu watusfaqud dawa'u dama'u watusmatud dima'u watun tahakul hurumata ila ghairi dhalika min anwa'il mawasidi wal madorallati qad yatasabbabu biha man la fahma lahu wala alima biqwaidi wala ilma biqwaidi syariati wa usuliha fayajni ala nafsihi wa ala ummatihi. Tayyib, na'am, ahsanta ya akhi. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana Anda jelaskan tadi, beramar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan ilmu, ya, membutuhkan hikmah, membutuhkan sabar. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala mengatakan wal yahdharil muslimu fi hadzal babi min masaliki ahli dhalali wa taraiki ahli batil. Dan hendaknya seorang muslim di dalam permasalahan ini, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya menghindari jalannya ahli dhalal dan manhaj mereka, ya. Wa taraiki ahli batil, dan jalannya orang-orang batil. Fala budda min mura'ati dhawabiti hadhihi syairatil qawimati. Maka harus memperhatikan, ya, mura'ati, memperhatikan dhawabiti hadhihi syairati, aturan-aturan syiar ini, al-qawimati, yang lurus. Wa adabihal mubarakah, dan adab-adabnya yang diberkahi. Wa qawaidiha ar-rasina, dan kaidah-kaidahnya yang kuat. Jadi harus memperhatikan aturan-aturan, ya. Al-mustamaddati, yang diambil dari min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam,
Fa innaha idza uqimat ala wifqi hadhil qawaidi wad dawabiti, sesungguhnya apabila amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturannya, tuhaqqaqu as-salah wal khair wal falah, akan diraih as-salah ya, kebaikan, wal khair ya, sama wal falah, dan keberhasilan. Ya, intinya harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan dalam syariat. Wa amma idza nuhiya bi hadhihi sya'irati, apabila mengikuti di dalam syiar ini jalannya manha yukhalifu qawaidis syariah, yang dia menyelisihi kaidah-kaidah syariat, wa dhawabitaha al-ma'lumah, dan aturan-aturan yang telah diketahui, fa innaha tatahawwalu, maka itu akan berubah, berubah ila naw'in minal idrar, menjadi semacam al-idrar, membahayakan, bil mujtama'atil muslimah, membahayakan masyarakat muslim. Fayakhtalul amn, maka akan hilang keamanan, wa tasyi'ul fawdha, akan tersebar kekacauan, al-fawdha, wa tuntahabul amwal, dan akan dirampas atau dirampok harta-harta, wa tusfaqud dima, dan ditumpahkan darah-darah, wa tuntahakul hurumat, dan kehormatan akan dirampas ya, ila ghairi dzalika min anwa'il mafasidi wal madar. Kemudian termasuk mafasid, kerusakan, dan madarat-madarat yang lain, yang itu qad yatasabbabu biha, terkadang disebabkan orang yang tidak memiliki la fahma lahu wala ilma, dan tidak memiliki ilmu biqawaidis syariati wa usuliha, terhadap kaidah-kaidah syariat dan usul-usulnya. Fayajni ala nafsihi wa ala ummatihi, maka dia akan menciderai dirinya dan umatnya. Ana lanjutkan ya. Fa indama sa'ala qaumun Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika sebuah kaum bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, wa qalu lahu, dan mereka berkata kepadanya, ala na'mur bil ma'rufi wa nanha 'anil munkar, mengapa kita tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Beliau menjawab, innahu la hasan, itu baik, walakin laisa minas sunnati, akan tetapi bukan dari sunnah, antar fa'as sayfa ala imamik, adalah engkau mengangkat pedangmu di hadapan pemimpinmu. Ya, ini berkaitan dengan kemungkaran yang terjadi di kalangan para pemimpin ya, umara. Hudzaifah ibn al-Yaman ditanya, apakah kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar? Kata beliau, iya baik itu, kan tapi bukan dengan cara mendemo atau memberontak kepada pemimpin. Wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an Abi Hanifah, ya, Syekhul Islam rahimahullah taala menukilkan dari Abu Hanifah, anna sa'ilan sa'alahu an rajulin, bahwasanya seorang bertanya kepadanya tentang seseorang, an rajulin akhadha ya'muru bil ma'rufi, dia beramar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan bernahi munkar, fandhamma ilaihi nafarun minan nasi wa kharaja 'alal jamaah, kemudian bergabung kepadanya sekelompok dari manusia, wa kharaja 'alal jamaah, dan mereka keluar dari jamaah. Su'ila an amali hadza ayasih, beliau ditanya apakah perbuatan ini benar? Qala la, faqila lahu alam ya'murillahu wa azza wa jalla wa rasuluhu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, bukankah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan itu adalah fardhah wajibah, adalah kewajiban? Qala kadzalik walakin ma yufsiduna aktsar mimma yuslihun, iya benar, akan tapi apa yang mereka rusak itu lebih banyak daripada yang mereka perbaiki. Min safkid dima'i wastihlalil haram, dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Ya, ini di sini intinya adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menekankan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu dijalankan sesuai petunjuk dan aturan
dari syariat, ya, bukan atas dasar semangat, ya, kemudian perasaan dan seterusnya, ya. Jadi dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan artinya mendemo, ya, misalkan terhadap pemerintah, ya, bukan berarti kita menjatuhkan mereka, tidak, ya, kan, tapi di sana ada dhawabit, ada aturan, ada bimbingan syariat, ya, terlebih terhadap para pemimpin itu berbeda ininya, muamalahnya berbeda dengan orang biasa. Baik, apakah masih ada korek lagi, akhi? Apa Ustaz, sudah habis Ustaz? Kiranya mungkin ada yang tidak ngelis, yang ingin Baik. berpartisipasi, silakan. Atau antum? Ana belum pernah dengar antum baca. Apa Ustaz, Ana masih belajar. Baik, nah, labas. Ya, kalau ada yang mau baca, ini kita baca khotimah aja, penutupnya. Setelah itu kita tutup majelis ini. Barakallahu fiikum. Dipersilakan. Ikhwan fillah azanallahu yakum. Atau kita kembali lagi Ustaz? Oh, Rudia. Bismillah. Nah, tadi Ana coba saja. Nah, tafadhal. Bismillah. Walal musannifu rahimahullah ta'ala. Mulai dari kata barojulun ya saya. Nah, Kata barojulun min ikhwani Sufyanas Sawari an izni fa'ujizi fakataba ilaih. Afanallahu wa iyyaka minas su'i kullihi ya akhi. Inna dunya ghummuha la yafna wa farahuha la yadumu wa fikruha la yanqadi fa'mal li nafsika hatta tanjua wa la tatawana fata'taba wassalam. Wa qala Muhammad bin Samak himmatul aqili fin najati wal harabi wa himmatul ahmaqi fil lahwi wat tarab wa nas'alullaha tamama ni'matihi bil fawzi bil jannati wan najati minan nar wa an yuthabbita qulubana ala dinih innahu qaribun mujibun wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. tayyib. Ini khotimah, penutup, ya. Jazakallahu khairan, akhi. Barakallahu fiik. Ana terjemahkan khotimah, penutup. Kata barajulun min ikhwani Sufyan ats-Tsauri an idni fa'aujiz fakataba ilaihi. Seseorang laki-laki dari saudara Sufyan ats-Tsauri, beliau menulis, ya, mengirim surat yang mana isinya an idni fa'aujiz. Berikanlah kepadaku mau'izah atau nasihat, fa'aujiz, dan ya secara ringkas. Fakataba ilaihi, maka beliau menulis kepadanya, afanallahu wa iyyaka minas su'i kullihi ya akhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyelamatkan kita dan Anda minas su'i kullihi, dari keburukan, dari seluruh keburukan ya akhi. Inna dunya ghammuha la yafna. Sesungguhnya dunia ini kegundahannya tidak habis. Wa farahuha la yadum. Kebahagiaannya tidak terus menerus. Wa fikruha la yanqadhi. Pikiran ini tidak akan habis. Fa'mal li nafsika hatta tanju. Maka beramallah untuk dirimu sehingga engkau akan selamat. Wala tatawana fata'taba wassalam. Ana belum cek ini, ya. Wala tatawana, kurang lebih jangan bersantai-santai atau jangan menghiraukan, kemudian kamu akan celaka dan seterusnya. Wassalam. Kemudian belum menutup dengan salam. Wa qala Muhammad ibn Samak himmatul aqili fin najati wal harabi. Himmahnya orang yang berakal, semangatnya orang berakal itu di dalam mencari keberhasilan atau keselamatan, wal harabi, dan kabur, artinya kabur dari
kehancuran atau kecelakaan. Wa himmatul ahmaki fil lahwi wat tarabi. Adapun himmahnya orang yang dungu, semangatnya orang yang dungu itu adalah di dalam fil lahwi, bermain-main, wat tarabi, dan bersantai-santai. Wa nas'allaha tamama ni'matihi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan nikmatnya, bil fauzi bil jannati, dengan mendapatkan jannah, wan najati minan nar, dan selamat dari api neraka, wa ayyuthabbita qulubana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita ala dinihi, di atas agamanya, innahu qaribun mujib, sesungguhnya dia maha dekat dan menjawab atau mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, ikhwas sekalian, sudah selesai pembacaan kitab Asyru Mujibatin lin Najah. Sebagaimana sering Ana sampaikan, bahwasanya kitab ini sangat agung, sangat baik, ya. Ana nasihatkan untuk diri pribadi Ana dan antum semua untuk mentelaah kitab ini, syukur-syukur kalau ada terjemahannya. Wallahualam, Ana belum cari ya, apakah ada terjemahnya atau tidak. Dan Ana harapkan nanti di antara ikhwah atau di antara satidah di HSI mungkin ada yang tergerak untuk menerjemahkan, itu sangat baik ya, karena manfaatnya itu sangat banyak. Dan Masya Allah, kitab ini insya Allah kalau kita merenungi kemudian kita mengamalkan, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan keselamatan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ana, baik perkataan maupun perbuatan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah wa nifil azani Allah wa yakum. Malam hari ini kita sudah menghatamkan kitab Asyrul Mujibat lin Najah. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan informasikan lebih lanjut. Dikarenakan sudah selesai, maka mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami selaku panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullah semuanya, Ustaz.